Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Bahirianti dengan NIM channel 2019. Di sini saya dari Teknik Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya akan menjelaskan konsep penyusunan dan amortisasi. Pengertian penyusutan. Penyusutan dalam pengertian ekonomi merupakan penurunan nilai suatu benda aset yang diakibatkan oleh ketuaan, kekunoan, dan sebagiannya yang timbul karena adanya penemuan-penemuan baru maupun adanya kehausan akibat pemakaian barang tersebut. Karena adanya penyusutan, maka benda aset tersebut kurang mampu melaksanakan tugasnya atau memberikan pelayanan sebagian yang semula dimaksud. Penurunan nilai ini dikenal dalam akuntansi praktik sebagai suatu pengeluaran operasional. Penyusutan umumnya terjadi ketika aktiva tetap telah digunakan dari merupakan beban bagian periode di mana aktiva dimanfaatkan. Penyusutan dilakukan karena masa manfaat dan potensi akibat yang dimiliki semakin berkurang akibat adanya pemakaian aktiva, dan aktivitas perusahaan aktiva tetap juga harus disusut seiring berlalunya waktu di mana terjadi perubahan teknologi. Faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Untuk memperoleh besarnya beban penyusutan periodik secara tetap dan pemakaian suatu aktiva, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Nilai perolehan aktiva, 2. Nilai residu dan nilai sisa, 3. Umur ekonomis, 4. Dan pola pemakaian. Harta yang disusutkan. Tidak semua harta dapat disusutkan. Berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan, untuk dapat disusutkan harta tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain: 1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. 2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. 3. Ditahan oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Dengan demikian, menurut pajak, harta yang dapat disusutkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan. 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dasar penyusutan. Dasar penyusutan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah sama. Dasar penyusutan antara SAK adalah harga perolehan aktiva tetap ditambah dengan beban yang dapat dikapitalisasi pada perolehan tersebut. Menurut pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dasar penyusutan adalah harga perolehan, yakni mengeluarkan untuk pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dengan jangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Jenis-jenis penyusutan. 1. Penyusutan fisik adalah penyusutan yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan fisik dan benda modal untuk menghasilkan produksi, umumnya dikarenakan kehausan dalam penggunaan dan menyebabkan biaya operasional dan pemeliharaan meningkat sedang produksi menurun. Penyusutan ini terutama tergantung pada waktu dan penggunaan. Nilai yang hilang yang disebabkan oleh karena menggunakan bangunan dan pengaruh dari alam. 2. Penyusutan fungsional adalah penurunan nilai yang disebabkan oleh berkurangnya fungsi dan benda modal, keusangan atau kekunoan. Penurunan fungsi kegunaan bangunan dengan kriteria tingkat efisien, kepuasan, keinginan, dan kebutuhan pasar. 3. Penyusutan eksternal ekonomi adalah nilai yang hilang yang disebabkan oleh pengaruh dari luar properti. Pengertian amortisasi. Penyusutan dan amortisasi tidak berbeda. Kedua istilah yang menggambarkan pembendahan biaya karena penurunan kegunaan manfaat secara berkala dari suatu harta tetap. Untuk harta tetap berwujud tangible asset dilakukan penyusutan. Untuk harta tetap berwujud dilakukan amortisasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Amortisasi dalam Undang-Undang Pajak diatur dalam pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang
yang menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Harta yang tak berwujud yang dapat diamortisasi. Ciri khas harta tak berwujud yang paling utama adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaat di kemudian hari. Menurut Pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, harta tak berwujud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Harta tak berwujud yang dimiliki di penggunaan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagihan, dan memelihara penghasilan. 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan perlakuan pencatatan terhadap harta tak berwujud sama dengan perlakuan akuntansi terhadap harta berwujud. 1. Harta tak berwujud dicatat sebagai harga perolehan pada tanggal diperoleh. 2. Harga perolehan harta tak berwujud sama dengan jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar dan harta yang diperoleh. 3. Metode amortisasi adalah garis lurus kecuali kalau ada yang lebih sesuai. Metode amortisasi. Undang-Undang Pajak menyatakan bahwa amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dapat pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atau pengeluaran tersebut atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat azas. Kesimpulan, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disebutkan sebagai masa manfaat diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberi dan aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Semua bentuk aset tetap dikenakan penyusutan dan depresiasi kecuali tanah atau lahan. Aset tetap merupakan subjek dari depresiasi atau penyusutan, artinya nilai aktiva tetap selain tanah. Misalnya mobil berkurang seiring dengan realisasi masa umur pemanfaatnya sampai ketika masa guna itu habis. Nilai aktiva mobil yang bersangkutan adalah 0. Depresiasi juga dapat didefinisikan yaitu sebagai dari harta perolehan suatu aktiva berwujud dan dialokasikan atau diakui sebagai biaya baik setiap tahun atau setiap bulan setiap periode akuntansi. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.